Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam online service ibadah kemerdekaan GKI Keluarga Allah. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami ada saat ini Tuhan. Semuanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kemerdekaan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan memimpin ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau menjamah, Engkau mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap saat ini Tuhan untuk ambil bagian Tuhan dalam ibadah kemerdekaan ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu,
Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah Engkau terus bertahta Tuhan di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekalipun di tengah pandemi saat ini Bapak Ibu, banyak sekali pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Sakit, atau keuangan kita percaya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, sebab kita punya Allah yang luar biasa. Kita lebih dari pemenang Bapak Ibu. Haleluya. Kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita, kita terbebas dari setiap permasalahan, setiap dosa-dosa yang kita kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kita patut bersukacita, kita patut berbahagia. Sebab berkat Tuhan senantiasa tercurah dan melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Amin Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Orang yang setia padamu, biarkan
mujizat Tuhan terjadi untuk kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, pandemi belum berakhir Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan punya rencana yang luar biasa Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih Yesus. Kami rindu Tuhan, Kau terus melawat Tuhan bangsa kami. Kemenangan atas melawan pandemi ini Tuhan, boleh terjadi Tuhan atas negeri kami ini Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah Indonesia Tuhan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku bangsa. Dengan darah-Mu
bersama-sama memberkati bangsa kami Indonesia. Berdoa syafaat buat bangsa kami tercinta Indonesia. Kami berdiri mempertahankan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsaku, Engkau memberkati bangsaku. Di mana tanggal 17 Agustus nanti akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-76 tahun. Kami percaya pada saat pagi hari ini doa orang benar, bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami bersama umat-Mu dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau melawat bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami dengan shalom, damai, sejahtera atas bangsa kami. Dimerdekakan dari pandemi corona, sehat kembali, pulih kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, TNI Polri, tenaga medis, tenaga kesehatan. Kami berdoa buat Satgas COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan buat setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Indonesia ada di dalam daulat Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita lagi akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 tahun. Biarlah kiranya kita bersama-sama memekikkan merdeka 3 kali bersama-sama. Merdeka! 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 Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan kita sangat baik, Tuhan kita sangat mengasihi kehidupan kita. Kita boleh ada sampai hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Kita dalam keadaan sehat-sehat saja, kita dalam keadaan baik-baik saja, seperti jiwa saudara sehat-sehat dan baik-baik saja. Puji Tuhan Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana status kita sudah mengalami perubahan. Yang dulu kita menjadi hamba dosa, yang dulu kita dibudak oleh dosa, yang dulu kita ada dalam murka Allah. Ketika kita bertobat percaya kepada Yesus, kita diubahkan status kita menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak terang, sehingga kehidupan kita boleh memanggil Dia Aba, ya Bapa. Kehidupan status kita mengalami perubahan. Engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kemudian kita belajar beberapa minggu yang lalu bagaimana ketika kita percaya kepada Tuhan, kita boleh mengalami perubahan-perubahan ke arah yang hidup yang lebih baik lagi. Manusia lama kita sudah kita tinggalkan dan kita sudah dibaharui menjadi manusia yang baru. Pikiran kita diubahkan menjadi pikiran yang baru. Hati kita diubahkan menjadi hati yang baru. Sehingga perkataan yang kita ucapkan itu adalah perkataan-perkataan yang baik,
yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan berkat-berkat. Kita bersyukur hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang terambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat ke-18. Roma pasal 6 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya ulangi. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia seperti ini Bapak Ibu. Sehingga kita dibebaskan dari kuasa dosa. Dan sekarang, kapan? Sekarang hidup sebagai hamba Allah yang dengan segenap hati mau hidup dengan benar di mata Tuhan. Sehingga kita dibebaskan dari kuasa dosa. Berarti dulu kita yang ditawan oleh dosa, yang dulu kita dibelenggu oleh dosa, ketika kita bertobat percaya kepada Yesus, kuasa dosa itu dibebaskan, dan sekarang hidup saudara menjadi hamba Allah. Kerjakan dengan segenap hatimu di dalam kebenaran di mata Tuhan. Sehingga saat ini mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka, saudara percaya kepada Yesus sudah menjadi hamba kebenaran. Bukan menjadi hamba dosa lagi, bukan diperbudak oleh dosa lagi. Kehidupan kita sebagaimana kita ada sampai hari ini, kita menjadi sebagai hamba Allah, kita menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar sejarah Bapak Ibu, paling tidak bangsa Indonesia itu pernah dijajah oleh 6 negara. Ya. Ada Portugis, ada Spanyol, ada Inggris, kemudian ada siapa lagi? Belanda, ada Jepang. Indonesia dijajah oleh sekitar 6 negara waktu itu. Yang paling lama dijajah oleh VOC Belanda itu hampir 350 tahun. Hampir 350 tahun. Dijajah oleh Jepang sekitar 3,5 tahun. Begitu lamanya bangsa Indonesia dijajah, terkungkung, ditawan, menjadi budak oleh penjajah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bangsa Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Diperbudak oleh yang namanya penjajah. Romusa. Harus kerja keras, kerja paksa, mau tidak suka, tidak suka. Pokoknya harus kerja. Menuruti penjajah, kalau tidak akan dibunuh. Nah, ketika tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya yang disampaikan oleh Bung Karno. Ketika menyampaikan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, saat itu juga, detik itu juga Indonesia merdeka dari penjajah. Artinya apa? Ketika Bung Karno menyampaikan proklamasi kemerdekaannya, detik itu juga, saat itu juga Indonesia merdeka. Menyatakan kemerdekaannya dari apa? Dari perbudakan penjajahan, dari intimidasi penjajahan, ditawan oleh penjajahan. Saat itu juga Indonesia menyatakan kemerdekaannya, sehingga Indonesia mengalami yang namanya merdeka, yang sampai hari ini kita nikmati yang ke-76 tahun.
sama kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Di dalam Roma tadi kita baca bagaimana hidup kita menjadi budak-budak dosa. Ketika percaya kepada Yesus, kita menjadi hamba Allah, kita berharga di mata Tuhan, kita disebut sebagai hamba kebenaran. Detik itu juga ketika engkau percaya kepada Yesus, ketika engkau bertobat kepada Yesus, engkau bukan menjadi budak dosa lagi, engkau sudah ada di dalam kuasa kebenaran Tuhan saja. Galatia 5 ayat pertama mengatakan seperti ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari apa Bapak Ibu? Budak dosa lagi, kuasa dosa lagi. Engkau sungguh-sungguh sudah dimerdekakan. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perambaan. Ketika kita mengikut Yesus, banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak ujian, banyak pencobaan, banyak kuk yang ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, berdirilah teguh. Jangan lagi mau dikenakan kuk perambaan. Karena engkau sudah ada dalam otoritas Tuhan, engkau sudah dalam kuasa kebenaran firman Tuhan. Saat ini engkau betul-betul sungguh-sungguh sudah merdeka. Amin. Engkau bukan menjadi hamba dosa lagi, engkau sudah dimerdekakan. Saudara bisa katakan kanan kiri, aku hamba kebenaran. Engkau bukan hamba dosa lagi. Kita sebagai hamba Allah, selayaknya engkau tetap berdiri teguh. Sekalipun banyak tantangan di depan kita, banyak rintangan di depan kita, untuk kita memiliki alasan meninggalkan iman kita kepada Kristus. Tapi firman Tuhan berkata, berdirilah teguh, berdirilah teguh. Engkau harus tahu, engkau harus mengerti, saat engkau menjadi hamba kebenaran. Sekalipun ada tantangan, ada rintangan, ada pencobaan ujian yang datang dalam kehidupan kita, berdirilah teguh. Tetaplah engkau mempertahankan imanmu di dalam Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga tanpa melalui Yesus. Karena Yesus berasal dari surga. Karena Yesuslah empunya surga. Ketika engkau bertobat percaya kepada Yesus, engkau tidak ada di bawah kutuk dosa, tapi engkau ada dalam hamba kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa buktinya bahwa saudara sudah dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran? Buktinya adalah salib. Kita merdeka di dalam Kristus karena kasih dan anugerahnya melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Mungkin banyak orang yang tidak mengerti, mungkin banyak orang yang tidak bisa memahami. Karena apa? Mereka beranggapan bahwa salib itu pemberitaan yang bodoh. Orang akan beranggapan bahwa Yesus itu menjadi sebuah batu sandungan. Tapi buat kita yang percaya kepada Dia, Yesus adalah batu penjuru, batu keselamatan dalam kehidupan kita. Engkau sudah dimerdekakan dari kuasa-kuasa dosa oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Kuasa dosa sudah dikalahkan. Hidupmu sudah dimerdekakan, hidupmu sudah dibebaskan dari murka Allah. Karena satu orang, yaitu Adam, kita semuanya ada dalam bawah kutuk dosa. Tapi oleh karena satu orang juga, siapa? Yesus, saya dan saudara ada di dalam kuasa kebenaran. Karena salib Yesus
saya dan saudara bisa ada sampai hari ini. Engkau bisa memanggil dia Abba ya Bapa. Engkau bisa mengatakan, Tuhan aku percaya, Tuhan engkau ada dalam kehidupanku. Kemenangan terjadi dalam hidupanku. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak rintangan, sekalipun banyak alasan untuk meninggalkan iman kepada Yesus, tapi aku percaya aku sudah dibebaskan dan aku menjadi hamba kebenaran. Di dalam 1 Korintus pasal pertama 18 berkata seperti ini Bapak Ibu. Saya bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Perhatikan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Injil yang memiliki arti kabar baik, kabar sukacita, kabar bahagia. Ketika engkau mendengar kabar Injil, ketika engkau mendengar Yesus, engkau menerima kabar baik. Jika engkau menerima kabar baik itu, engkau akan diselamatkan. Jika engkau tidak percaya kepada Injil, maka engkau akan binasa. Amin. Itu kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Pegang baik-baik Injil. Pegang baik-baik firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa Yesus, kita akan binasa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Yesus kita bisa berbuat apa-apa. Karena ada kuasa Tuhan yang melingkupi dalam kehidupan kita. Salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagaimana bisa Tuhan kok disalib? Mungkin orang berkata seperti itu. Sesuatu yang bodoh, sesuatu yang tidak masuk di akal, sesuatu yang tidak masuk di nalar, kok bisa? Itulah mengatakan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ketika kita mengerti betapa berharganya salib itu, dosa-dosa kita sudah lunas dibayar, dosa-dosa kita sudah selesai, dosa-dosa kita sudah Tuhan ampuni, dosa-dosa kita sudah Tuhan tuntaskan dengan harganya yang mahal. Penyaliban Yesus sekali untuk selama-lamanya dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan dalam kehidupan kita. Pegang baik-baik. Jangan tinggalkan imanmu di dalam Yesus. Karena ada kepastian keselamatan di dalam kehidupan kita. Sampai kita dipanggil Bapa untuk kembali pulang ke surga. Pegang iman kita di dalam Yesus. Karena engkau sudah dimerdekakan dari dosa dan sekarang menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana agar berkat kemerdekaan itu nyata di dalam kehidupan saya dan saudara? Ini momen-momennya kemerdekaan Bapak Ibu. Bagaimana agar berkat kemerdekaan itu nyata dalam kita? Kemerdekaan yang kita terima dari dosa-dosa tadi sudah Tuhan lunasi dosa-dosa kita, sudah Tuhan bayar dosa-dosa kita. Sekarang apa yang harus kita kerjakan supaya berkat kemerdekaan itu nyata dalam hidup kita? Yang pertama, menjadi dewasa. Apa Bapak Ibu? Menjadi dewasa. Jangan jadi seperti anak kecil lagi. Saudara bisa baca dalam suratan Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri Ibrani pasal yang ke-5 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Bagaimana kita harus menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Iman kita harus bertumbuh dewasa. Dari hari demi hari kita harus bertumbuh bersama Tuhan.
Jangan mau seperti anak kecil lagi yang selalu minta disusu, yang selalu minta disuapin. Apa yang harus kita kerjakan? Jangan mencari firman Tuhan yang menyenangkan telinga saja. Jangan mencari berkat-berkatnya saja. Cari firman yang membersihkan, yang membangun iman Bapak Ibu, sekalipun itu keras, sekalipun itu menyakitkan engkau, tapi di situ engkau bisa bersih, di situ engkau bisa dibangun, di situ engkau mengalami pertumbuhan dalam imanmu, sehingga engkau dipulihkan, engkau bisa berbuah lebat. Jangan mencari firman yang menyenangkan telinga kita saja. Oh Tuhan, aku diberkati, aku diberkati. Tapi ketika ada salib dalam hidup kita, ada ujian dalam hidup kita menyangkal dia. Kita marah kepada Tuhan. Kita tidak ke gereja lagi. Karena apa? Orang gereja-gerejaan gak apa-apa. Karena apa? Mengalami kepahitan, mengalami sakit hati, mengalami dendam. Perhatikan baik-baik. Seiringnya usiamu, engkau harus bertumbuh dewasa. Jangan seperti anak kecil yang selalu disusu, yang selalu minta makan-makan yang halus, yang selalu diminta dimanja, selalu minta diperhatikan. Jangan. Engkau harus menjadi dewasa. Dewasa di dalam rohani. Bagaimana kita harus bertumbuh menjadi dewasa sehingga dilihat Tuhan layak dipercaya dengan tanggung jawab yang besar. Gereja Tuhan ada di tempat ini, itu semuanya karena Tuhan. Ketika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, ketika kita setia dengan jemaat 1, jemaat 2, jemaat 3, kita dengan setia terus di dalam pekerjaan Tuhan, setia terus di dalam kita melayani Tuhan, Tuhan akan memperhatikan dan kita akan dipercaya dengan tanggung jawab yang besar. Semakin namanya bertumbuh. Bertumbuh itu kemana? Ke atas, bukan ke samping. Kalau ke samping itu namanya melebar, ya. Bertumbuh itu ke atas. Yang utama bertumbuh itu akarnya harus dalam, mencari kebenaran semakin dalam, semakin tumbuh, semakin dalam mencari nutrisi firman Tuhan, engkau akan dewasa. Tetapi ketika engkau melebar ke samping, ada yang salah dengan tubuhmu. Melar. Ya, engkau harus bertumbuh ke atas, bertumbuh ke bawah, akar terus. Engkau harus mencari Tuhan, engkau harus rindu dengan Tuhan setiap saat, sehingga engkau akan menjadi pribadi yang dewasa. Ketika ada tantangan ada, ketika ada hambatan yang ada, engkau tetap bertahan di dalam imanmu. Karena apa? Aku memiliki Tuhan yang besar dari masalah-masalahku. Engkau bisa berkata seperti itu. Semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar berkat kemerdekaan itu nyata dalam hidup kita? Yang kedua, hasilkan buah yang dicari Tuhan. Hasilkan buah yang dicari Tuhan. Saudara bisa baca dalam Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Bagaimana ada waktunya menerima, ada waktunya menghasilkan. Jangan seumur hidup hanya mencari apa yang akan diterima Tuhan. Tuhan mana? Tuhan berkatmu mana? Tuhan mana? Tuhan berkatmu mana? Terus itu yang kita cari. Seperti anak kecil akhirnya selalu minta-minta. Tuhan adalah sang penabur. Bagian kita mau jadi orang dengan jenis tanah seperti apa? Di dalam perumpamaan dalam Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang pertama ayat sampai ayat yang ke-9. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing. Ketika kita hasilkan buah yang dicari oleh Tuhan, ada 4 jenis tanah di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 itu Bapak Ibu. Tanah yang pertama itu tanah yang keras. Dikasih apa saja pasti habis. Dikasih firman Tuhan mentah, gak bisa karena engkau keras hatimu. Dikasih berkat apa saja pasti habis. Itu tanah yang pertama, tanah yang keras.
Yang kedua, tanah berbatu. Bergairah sebentar, tetapi ketika ada tantangan datang, tekanan datang, aku tidak ke gereja. Aura Yesus, Yesusan. Ketika engkau kasihmu percaya kepada Yesus, engkau bergelora, semangat beribadah, semangat ke gereja, semangat menginjil, semangat engkau kemana-mana memberitakan firman Tuhan. Ketika ada tantangan datang, ketika ada ujian datang dalam hidupmu, engkau langsung menghilang. Gak Kristen gak apa-apa. Engkau tinggalkan imanmu karena pasangan hidup. Engkau tinggalkan imanmu karena kekayaan materi dunia ini. Engkau tinggalkan imanmu karena jabatan. Perhatikan baik-baik. Semua akan dipertanggungjawabkan di dalam hari penghakiman nanti. Tanah berbatu, bergairah sebentar, tetapi ketika ada tantangan, langsung engkau menghilang. Aku gak ikut Yesus gak apa-apa, masih ada yang lain. Wow. Apakah kita seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Kita bukan tanah keras, kita bukan tanah berbatu. Yang ketiga, tanah berilalang. Sepertinya bertumbuh, tetapi disertai cinta akan dunia. Dan ketika kekhawatiran keduniawian menggoda, maka dia lari juga dari Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Banyak pendeta meninggalkan imannya dan dia tidak percaya lagi kepada Yesus. Banyak hamba-hamba Tuhan meninggal imannya dengan Yesus dan dia berlari karena pasangan hidup. Banyak anak-anak Tuhan karena materi kekayaan dunia dia digoda dengan segala sesuatunya. Hilang. Kenapa? Kecintaannya kepada dunia begitu menggelora, menggoda dia untuk dia lari daripada Tuhan. Ya sudahlah, stop sampai sini ya Tuhan. Tuhan Yesus, stop sampai sini. Aku mau beralih ke sana. Banyak sekali akhir-akhir ini terjadi. Sepertinya bertumbuh dalam pelayanan. Kita bisa bermain musik, kita memuji Tuhan, pendoa syafaat. Sepertinya kita bertumbuh, tapi disertai dengan cinta akan dunia. Kekhawatiran akan dunia ini menggoda kita, sehingga aduh ya sudahlah, aku mundur dari pelayanan, aku mundur dari pekerjaan Tuhan, aku mundur dari ibadah. Lama kelamaan dia akan menghilang, tertelan oleh cinta dunia. Yang diharapkan dari firman Tuhan ini adalah saya dan saudara menjadi tanah yang baik. Amin. Menghasilkan secara maksimal. Pribadi seperti ini mau dibersihkan hidupnya. Ketika ada firman Tuhan yang keras, bertobatlah dari dosa-dosamu, maka dosamu akan diampuni. Saudara bertobat. Saudara mau dibersihkan hidupmu dari yang keras, dari batu-batu karaktermu, dari segala keduniawianmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mau mengikut aku, engkau harus memikul salib. Engkau harus menyangkal diri setiap hari, baru engkau layak mengikut aku, kata firman Tuhan. Begitu kerasnya Tuhan mengajar kepada kita untuk kita tidak cinta akan dunia ini. Karena dunia ini hanya fana sementara saja. Masih ada kehidupan kekal nanti di dalam surga bersama Bapa kita. Kita harus menjadi pribadi yang mau dibersihkan hidup kita. Dari firman Tuhan yang keras kita terima. Firman Tuhan yang sangat menyakitkan kita terima. Karena apa? Itu membersihkan kita. Membersihkan batu-batu karakter kita yang keras. Yang dulu kita pemarah, dibentuk oleh Tuhan. Dengan banyak proses masalah yang ada. Kita menjadi pribadi yang sabar. Kita menjadi pribadi yang rendah hati. Kita menjadi pribadi yang tetap takut akan Tuhan. Dibentuk karakter-karakter kita dari segala keduniawian yang saat ini banyak begitu menggoda dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tertanam di dalam tanah yang baik. Hatimu hati yang baik.
menghasilkan secara maksimal di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana agar berkat kemerdekaan itu nyata dalam hidup kita. Yang ketiga, jaga kasih yang semula. Ini penting Bapak Ibu. Jika kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik iman kita kepada Yesus. Karena apa? Kita terus menjaga kasih kita yang semula kepada Dia. Sama. Dulu ketika Bapak Ibu mengalami masa-masa pacaran, apa yang Bapak Ibu kerjakan? Sekalipun hujan lebat, Bapak Ibu tidak akan mungkin terlambat untuk menjemput dia. Betul ya? Sangat betul. Ketika ada banjir pun Bapak Ibu akan datang bela-belain ke pacarmu. Tidak mungkin terlambat. Pasti tepat pada waktunya. Ketika kita menikah, apa yang terjadi? Terlambat sedikit aja ngomel-ngomel. Aduh, kita memperkata perkata-perkata yang tidak baik keluar dari mulut kita. Jaga kasihmu yang semula. Sebagai contoh ketika pacaran, sama ketika kita menikah sampai akhirnya nanti Tuhan memanggil kita. Jaga kasih kita kepada Tuhan. Ketika awal kita bertobat, kita menyala-nyala melayani Tuhan, kita menyala-nyala dalam kita mengasihi Tuhan. Terus kerjakan itu sekalipun ada tantangan, rintangan, cobaan, tekanan hidup kita. Jaga terus kasihmu yang mula-mula itu, yang terus menggelora membara. Sekali Yesus, aku tetap Yesus. Pokoknya aku gandol Gusti apapun yang terjadi. Karena apa? Ketika aku pulang ke surga, Tuhan akan berkata, engkau hambaku yang baik. Jaga kasih yang mula-mula kita sampai Tuhan memanggil kita. Pertahankan terus iman kita dalam Yesus. Jangan sampai engkau melepaskan imanmu kepada Yesus. Jaga kasih kita yang mula-mula, sehingga kita bisa menikmati berkat kemerdekaan yang kita terima hari ini. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat. Saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia seperti ini. Tetapi aku kecewa dengan kalian karena hal ini, kata Yesus. Kalian tidak lagi mengasihi aku dan tidak lagi saling mengasihi seperti pada waktu kalian baru percaya kepadaku. Saya ulangi, Tuhan berkata seperti ini. Tetapi aku kecewa dengan kalian karena hal ini. Kalian tidak lagi mengasihi aku dan tidak saling mengasihi. Jadi ada vertikal, ada horizontal, itu salib. Engkau harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan engkau harus saling mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu tetap dijaga kasih kita yang semula-mula. Seperti pada waktu kalian baru percaya kepadaku. Jaga api ini Bapak Ibu. Kobarkan api terus menyala, terus menyala, terus menyala. Apapun kondisi kita terus menyala. Ekonomi kurang baik, pekerjaan kurang baik, pasangan hidup kurang baik, kehidupan dunia kurang baik. Terus tetap pertahankan. Jaga kasihmu yang semula. Sampai kapan selesainya? Sampai Tuhan memanggil engkau kembali ke surga. Ayo anakku pulang ke surga, ayo. Sudah selesai waktumu di dunia ini. Rumahmu sudah jadi di surga, kembali pulang. Ketika engkau berhadapan dengan Bapa, mari masuk anakku. Engkau hambaku yang baik, engkau anakku yang baik. Mari bersama-sama duduk bersamaku. Wah, itu sesuatu yang kita nanti-nantikan Bapak Ibu. Jadi jangan cintakan dunia ini. Jangan mengasihi dunia ini dan seisinya. Berkat yang kita terima, berkat yang ada Tuhan percaya kepada kita, ayo berbagi kepada yang lain. Berbagi kepada orang-orang miskin, berbagi pada orang-orang yang membutuhkan. Apapun agama mereka, kita tidak peduli. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Siapapun mereka,
kita harus saling mengasihi, saling berbagi apa yang kita punya kepada mereka, sehingga nama Bapa akan dipermuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa dan sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Di dalam Roma pasal ke-8 yang pertama sampai kedua berkata seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan saya dan saudara dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Wah, roh yang memberi hidup telah memerdekakan saya dan saudara dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya apa? Yesus sudah menyelesaikan dosa saya dan saudara. Yesus telah mengalahkan maut karena saya dan saudara. Betapa Tuhan mengasihi kita sehingga Dia rela meninggalkan keilahiannya, kealahannya, turun ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, mencari kita, umat-umat yang berdosa. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi akulah yang memilih kamu. Kita menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Kita menjadi umat-umat yang istimewa. Kita menjadi umat yang dikhususkan, hagios dikhususkan. Menjadi umat yang diutamakan, dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Itu adalah status saudara saat ini. Engkau bukan berada dalam hukum dosa dan hukum maut lagi. Engkau sudah dimerdekakan. Engkau sudah dibenarkan. Engkau sudah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Karena salib Yesus sekali untuk selama-lamanya. Ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, saudara akan sadar bahwa hidupku sudah dibenarkan. Aku sudah menjadi hamba kebenaran lagi. Aku bukan hamba dosa lagi. Engkau pasti akan sadar tahu bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan dari firman Tuhan ini ada 3 hal yang saya catat. Perhatikan, yang pertama, kita sudah menjadi hamba kebenaran. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Dan tanggung jawab kita adalah menjadi hamba kebenaran. Katakan hamba kebenaran. Aku hamba kebenaran. Ketika engkau melangkah dalam kehidupan dunia ini, ketika ada kesalahan, ketika niat jahat, ketika ada dosa yang mengimbas saudara, saudara akan sadar, oh, aku menjadi hamba kebenaran. Aku bukan menjadi hamba dosa lagi. Aku tidak diperbudak oleh dosa lagi, tapi aku sebagai hamba kebenaran. Kesimpulan yang kedua, terus menjadi hamba dosa sama artinya dengan menghina karya Kristus di kayu salib. Terus menjadi hamba dosa sama artinya dengan menghina karya Kristus di kayu salib. Engkau terus hidup di dalam dosa, engkau terus hidup diperbudak oleh dosa, sama juga engkau menghina karya salib. Sedangkan Yesus sudah menebus, sudah mengampuni dosa-dosa saya dan saudara semuanya. Kita bukan menjadi hamba dosa lagi. Yang ketiga, ketika berkat kemerdekaan kita nikmat, ada 3 hal. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita menjadi pribadi yang dewasa, bukan menjadi anak kecil lagi. Yang kedua, kita harus menghasilkan buah yang dicari oleh Tuhan. Yang ketiga, kita harus menjaga kasih yang semula. Kita harus menjaga kasih yang semula. Itu harus kita kerjakan Bapak Ibu. Kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara saya sudah menjadi hamba kebenaran, hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu.
Demikian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Di dalam masa-masa kemerdekaan ini kita bersyukur pada Tuhan. Kita sudah menjadi hamba kebenaran. Tuhan sudah mengasihi kita. Dia rela di kayu salib mengorbankan nyawanya buat kita. Dosa-dosa kita sudah lunas dibayar, sudah selesai, dan saat ini engkau sudah merdeka dari dosa. Engkau sudah dibebaskan dari dosa-dosamu. Sehingga saat ini kita semuanya saudara-saudara menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian ini Bapak Ibu. Ku tak membawa apapun juga dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Terima kasih ya Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sadar dan tahu sekarang bahwa kami sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, dan kami semuanya sudah menjadi hamba-hamba kebenaran. Kiranya Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah. Tuhan, Engkau melihat setiap isi hati mereka. Tuhan mengetahui setiap pergumulan mereka. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, Engkau turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Bila mereka ada dalam pergumulan kesehatan, bila mereka ada dalam pergumulan di dalam perekonomian, bila mereka ada pergumulan dalam pernikahan mereka, anak-anak mereka, Engkau Allah yang Maha Tahu. Mereka sudah menjadi hamba-hamba kebenaran. Kiranya mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada, dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, sebab Engkau El Shaddai Allah kami yang besar, Engkau El Shaddai Allah kami yang dahsyat. Kami percaya kepada Engkau Tuhan Allah kami yang sungguh luar biasa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai,
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Amin. Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, melimpah. El Shaddai, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, melimpah. El Shaddai, Yesuslah Raja. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu atas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami dari hukum dosa dan hukum maut. Kami sudah dimerdekakan dan sekarang kami berkata, kami menjadi hamba kebenaran. Kami menjadi hamba-hamba Allah yang hidup dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kiranya Bapa yang baik, kami mengangkat kedua tangan kami membuka kedua tangan kami, menghadapkan wajah kami di hadapan-Mu untuk menerima berkat-berkat rohani di dalam surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan istrimu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari sekarang sampai selama-lamanya. Engkau sudah diberkati dan terus menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun engkau berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.